Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kedudukan sistem pegadaian syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia pada mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Adapun anggota kelompok kami diantaranya 1. Dewi Nasiroh sebagai moderator dan penyaji kedua. Kemudian ada Nur Laili Fitria sebagai penyaji ketiga. Dan yang terakhir ada Risma Nadia Safitri sebagai penyaji pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan 4 subbab, yaitu yang pertama, gadai dalam hukum Islam, yang kedua, perundang-undangan yang mengatur langsung pegadaian syariah, yang ketiga, peluang pengembangan pegadaian syariah dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan yang terakhir adalah politik hukum Indonesia tentang pegadaian syariah. Yang pertama, gadai dalam hukum Islam. Pengertian gadai. Gadai secara bahasa dapat diartikan sebagai penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia, gadai adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, jagar atau jagaran, dan tanggungan. Menurut Ibnu Qudamah, secara istilah, gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang untuk dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Dasar hukum gadai. Sebagai kegiatan muamalah, dasar hukum gadai merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan fatwa DSN Majelis Ulama sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi utang piutang berjangka. Yang kedua, hadis. Terdapat pada hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga, ijma. Kebolehan status hukum gadai disepakati oleh jumhur ulama. Para ulama mengambil indikasi dari contoh kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi yang tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat karena mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. Yang keempat, fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Terdapat pada fatwa DSN nomor 25 /DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang rohan. Yang kedua, perundang-undangan yang mengatur langsung pegadaian syariah. Pegadaian syariah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011. Berdasarkan PP tersebut, suatu pegadaian dalam menjalankan fungsinya terdapat dua pilihan, yaitu dilakukan secara konvensional dengan sistem bunga atau berdasarkan prinsip syariah. Pegadaian syariah dalam kedudukan sistem merupakan bagian integral dari sistem pegadaian nasional yang berlaku di Indonesia. Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 dalam hierarki perundang-undangan. Kedudukan hukum PP Nomor 51 Tahun 2011 secara tata perundang-undangan berada di bawah undang-undang namun dinilai cukup kuat. Hal ini dikarenakan telah diatur dalam bentuk PP dan dilegitimasi oleh pemerintah dan lembaga lainnya dalam bentuk fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Pengembangan pegadaian syariah dalam fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa biasanya didasarkan pada permasalahan atau kasus yang diajukan oleh pelaku usaha yang hendak mengeluarkan produk syariahnya. Produktivitas fatwa sangat bergantung kepada seberapa banyak masyarakat pelaku usaha mengajukan permintaan kepada DSN. Perhatian DSN dianggap lebih besar kepada permasalahan perbankan daripada pegadaian syariah.
Hal ini didasarkan dengan adanya 58 fatwa tentang perbankan syariah dari jumlah total 82 fatwa yang diputuskan oleh DSN saat ini. Namun, tidak dapat dipungkiri kemungkinan bahwa pihak perbankan lebih aktif untuk meminta fatwa kepada DSN daripada PT Pegadaian. Pada subbab yang ketiga, yaitu peluang pengembangan pegadaian syariah dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Yang pertama yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945, pegadaian syariah sudah mendapatkan tempat pada pasal 33 ayat 4, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kedua adalah KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata, gadai merupakan perjanjian yang di samping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata atau penyerahan kekuasaan atas barang gadai, di mana penyerahan tersebut boleh ditujukan kepada pihak ketiga asalkan disetujui bersama antara debitur dan kreditor. Sehingga berdasarkan pasal tersebut secara tegas melarang penguasaan barang gadai oleh debitur atau pemberi gadai, dan jika dilanggar maka gadai tersebut akan batal. Yang ketiga adalah Undang-Undang Lelang. Pada Undang-Undang Lelang pasal 49, pihak perusahaan gadai berwenang untuk menyelenggarakan pelelangan sendiri dan terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam menebus harta milik yang digadaikannya. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Pada pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Perkoperasian, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Berdasarkan pasal tersebut, dapat digunakan sebagai salah satu alternatif bentuk badan hukum perusahaan gadai di masa mendatang dalam bentuk hukum perseroan terbatas dan koperasi. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menjadi alternatif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa gadai. Oleh karena itu, pelaku usaha dilarang dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan merupakan hak jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam hal ini, barang bergerak diikat dengan jaminan fidusia yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha nasabah, sehingga hal ini menjadikan peluang bagi pengembangan pegadaian syariah. Yang ketujuh adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar secara wajar. Sehingga berdasarkan undang-undang tersebut dapat terwujud atau tercapai usaha gadai yang kondusif. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Berdasarkan pasal tersebut, perusahaan dituntut untuk senantiasa melakukan penyempurnaan proses bisnis, manajemen risiko, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan yang baik, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dikarenakan persaingan usaha gadai yang semakin ketat. Yang kesembilan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta peraturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu, perseroan terbatas disyaratkan modalnya harus besar. Jika kecil, akan berpotensi merugikan masyarakat.
sehingga perusahaan gadai perlu mendapat perlindungan dan pembinaan dari pemerintah. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan pasal 22, peluang pegadaian syariah semakin terbuka lebar karena memungkinkan untuk meningkatkan dan memajukan serta memberdayakan masyarakat ekonomi lemah, sehingga mampu menciptakan perekonomian yang adil dan penuh kebersamaan yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir atau ke-11, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan undang-undang tersebut, usaha jasa gadai harus ekstra hati-hati, karena bisa jadi para pelaku menjadikan pegadaian sebagai tempat penyimpanan berbagai macam barang berharga hasil tindak kejahatan, dan dapat dituduh sebagai penada oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu, undang-undang tersebut bagi pengembangan pegadaian syariah dapat dijadikan peluang untuk terhindar dari resiko kerugian akibat ketidaktahuan para pengelolanya. Politik hukum Indonesia tentang pegadaian syariah. Yang pertama, landasan penyusunan UU Pegadaian Syariah. Akhir-akhir ini, perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyak bermunculan lembaga keuangan dan sektor real syariah, tetapi dari kemunculan tersebut tidak bersamaan dengan regulasi yang mengatur kegiatan usaha. Kedudukan dan peran hukum ekonomi syariah di Indonesia sangat penting, mengingat perkembangan hukum nasional Indonesia ke depannya akan mengacu pada hukum tertulis. Penyusunan UU Pegadaian Syariah saat ini secara legal formal melalui Prolegnas menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani karena momentumnya sangat tepat. Yang kedua, dukungan para ulama, komunitas ekonomi syariah, dan pemerintah. Dalam rangka memperkuat sistem ekonomi syariah, tokoh-tokoh Islam, ulama, para pakar, melakukan pengembangan sistem pegadaian syariah dalam bentuk regulasi dan peraturan perundang-undangan dengan beberapa langkah, di antaranya 1. Pegadaian syariah melakukan pengembangan sistem melalui dunia pendidikan formal maupun non-formal sehingga dapat dikaji dan dipelajari secara sistematis dan terorganisasi dengan baik. 2. Peran BPPAM LK bekerja sama dengan Yayasan MUI sangat diperlukan dalam menumbuh kembangkan regulasi-regulasi yang mendukung penguatan pegadaian syariah dalam praktik dengan kerjasama yang harmonis. 3. Membangun perekonomian umat secara nyata merupakan hal penting ketika pegadaian syariah dikembangkan dan didukung oleh sebuah sistem yang baik karena manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat secara luas hingga produktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat akan lebih meningkat. Yang ketiga dan terakhir, kesiapan sumber daya manusia. Tanpa adanya tenaga ahli dalam suatu lembaga atau unit syariah, maka lembaga tersebut akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga sertifikasi untuk mendapatkan tenaga ahli yang terbaik. Bila perlu, tenaga ahli mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.